Nah, dengan kajian akademik. Jadi yang namanya palsu, tidak palsu itu adalah kajian akademik, kajian ilmiah. Ya fake or not fake, ya kemudian miss or mismatch. Tapi menarik juga kalau tadi sampaikan ini bukan politik. Yang menarik adalah apa? Ada barusan statement politik dari Presiden kelima Republik Indonesia, Bu Megawati, yang saya bersyukur kepada beliau. Ternyata masih ada juga ya tambah lagi orang waras di Indonesia. Ya, gitu. Alhamdulillah di antara kita waras semua, tambah satu lagi dan semoga diikuti oleh para pendukung dari partai itu. Karena apa? Simpel saja, ibu itu mengatakan pada saat launching buku di forum ilmiah juga, ya gitu, di BRIN, di Badan Riset Ibu Megawati Soekarno Putri, di BRIN, di Badan Research dan Ilmiah Informasi Nasional, dia mengatakan kalau memang punya ijazah tunjukkan saja, udah selesai. Itulah. Jadi itu yang sampaikan, dan tapi karena sudah ada yang menyampaikan ini secara hukum, nggak apa-apa. Nanti kita uji secara hukum. Tapi sekali lagi, saya menguatkan apa yang sudah kita sampaikan kemarin pada saat press conference, ya. Jadi yang namanya pembuktian secara saintifik itu bukan sekedar ditunjukkan ijazahnya terus dikatakan itu nanti ini asli, terus nggak ditunjukkan sama sekali. Lah itu nggak boleh. Harus ditunjukkan secara papan. Kemudian nanti dari penunjukan itu harus juga jelas. Misalnya Pak, bukti kertas. Saya nggak akan mengatakan detailnya ya, tapi artinya itu nanti ada carbon datingnya di situ. Kemudian tinta itu setidaknya ada 5 bahkan lebih jenis tinta. Satu, tinta yang menuliskan ijazah. Kemudian Universitas Gadjah Mada, itu tintanya pasti beda. Satu. Kedua, tinta yang digunakan untuk menulis nama si pemilik ijazah, pasti tintanya lain lagi. Ketiga, tinta nama rektor. Mungkin sama dengan nama dekan, tapi bisa juga berbeda karena tanda tangan rektor dan tanda dekan pasti penanya berbeda. Tinta lain lagi adalah apa? Cap basah. Cap basahnya juga beda pasti tintanya. Yang selanjutnya tinta emboss yang digunakan untuk logo. Itu juga lain lagi. Jadi itu kita terima secara detail, secara rinci. Semacam kalau kita semua terima hasil kesehatan. Dokter Tifa selaku dokter kan nggak boleh hanya menyampaikan Anda sehat, udah cukup. Nggak boleh. Harus detail juga. Hasil laboratorium itu detail banget. SGOT berapa, SGPT berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah sebelum makan berapa, misalnya kayak gitu ya dok. Jadi terus clear. Jadi kalau saja misalnya hasil itu hanya sekedar asli palsu tanpa keterangan, maka statement dari Pak Ahmad Kosiden mengatakan kita menolak itu, kita teruskan. Ya, tapi kalau itu detail rinci, ya di samping kita melakukan komunikasi dengan internasional, kita juga harus minta puslap for Mabes Polri detail dan rinci. Sebab itu ambil dari penilaian masyarakat. Saya kira itu dari kami sebelum kami masuk memenuhi undangan, tapi sebelumnya biarkan nanti di closing statementnya oleh Pak Ahmad Kosiden. Silakan. Baik, masih menunggu lawyer yang akan mendampingi. Insya Allah undangan jam 10, masih ada waktu. Tapi ada satu penegasan dari kami ya, bahwa karena kajian ini bukan ansih kajian ilmiah yang berimplikasi proses penyidikan, tapi ini berkaitan dengan legitimasi publik terhadap proses dan juga hasil penelusuran apakah ijazah saudara Joko Widodo asli atau tidak. Maka sekali lagi tim hukum kami menegaskan statement kami sebelumnya, kami menolak sebuah proses yang tidak egaliter, tidak transparan, tidak kredibel dan tidak akuntabel. Bukan terkait hasilnya ya. Kalau prosesnya saja sudah demikian, patut diduga bahkan dapat diyakini hasilnya juga tidak bisa kita yakini kebenarannya begitu. Karena itu kami siap untuk berkolaborasi dengan Puslapor Mabes Polri, dan kami juga punya channeling di beberapa negara di luar negeri untuk bisa kita membantu dengan beberapa versi agar semua saling memverifikasi dan hasilnya bisa legitimate. Jika itu tidak dilakukan, mohon maaf, hari ini saja muncul banyak gugatan baru, itu kan karena ketidakpercayaan publik terhadap legitimasi ijazah saudara Joko Widodo. Kita tahu hari ini saudara Kasmujo ikut dibuat repot oleh saudara Joko Widodo karena digugat di Pengadilan Negeri Sleman terkait masalah ijazah palsu. Sebelum closing mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan media. Dari Persuasi biasanya kritis tuh. Silakan. Banyaknya kan laporan ijazah Pak Jokowi, kan waktu makin membuktikan ketidakpercayaan masyarakat dan dalam tanda kutip Ya. bahwa bukan hanya dari Pak Suryo, bukan dari Pak Bupa atau dari Pak Ritman atau dari Pak Japadila yang meragukan dalam tanda kutip itu kan sebagai bukti bahwa ada sekarangnya teman-teman yang hadir di itu yang meragukan ya. Tanggapan gimana Pak? Oh ya, jadi nomenklaturnya yang tepat bukan laporan ya, gugatan. Lu termul ya, Pak Mutar ya. Ini aku lu cerita dulu. termul, Jen termul. Gua bukan termul ya. Gua Ini ahoker. Catat itu. untuk biar semua menjadi tahu. Aku dulu saya ku.
Tadi dulu Jen, kenapa sih kemarin itu kontestasi itu yang paling keras itu antara Jokowi dan PDI Perjuangan? Kenapa sih kok tidak banteng dengan Gerindranya gitu loh? Kan di sana juga ada Prabowo. Kenapa itu terjadi? Kenapa kerasnya dengan Gibran? Karena fatsun kita ini piringnya sama. Jokowi tidak akan mungkin mendapat limpahan suara dari golongan Anies. Paham ya? Banteng pun tidak akan terlalu prematur langsung ujuk-ujuk dapat limpahan itu. Nggak ada lagi yang diperebutkan. Karena memang suara Jokowi dan Banteng itu proletariat yang piringnya sama. Kenapa tarik-tarikannya itu seperti dunia mau kiamat? Ya karena kuenya cuman itu. Itu yang dipahami. Makanya kan terus kalau apa namanya ngomong yang nyerang Jokowi Gibran ke depan, iya bukan siapa-siapa ya yang ada di sekelilingnya atau di bawahnya, pasti itu bukan dari kami, bukan dari PDI Bisa itu, Perjuangan, itu beda itu. ngawur. Itu bukan analisa, itu namanya fatsun, bukan analisa. Makanya saya katakan begini. Apa Udah, tadi aku yang kan aku ya ucapkan itu tadi Bang Heru, udah tak terangin pelan-pelan. Ada yang setting itu katanya analisa. Makanya sekarang begini. Apakah saya ini anti dengan Jokowi? Enggak. Pondasiku itu bukan anti Jokowi. Pondasiku adalah berseberangan politik saat kontestasi, tapi tidak anti dengan Jokowi. Itu bedanya. Harus dipahami. Kalau kemudian nanti pada akhirnya terakomodir atau tidak, tergantung sikap partai. Seperti apa nanti ke depannya. Itu juga harus dipahami. Tetapi kalau kiri, ini memang tidak coblos Prabowo Gibran. Tetapi apakah anti dengan Prabowo? Enggak. Antinya dengan siapa? Antinya dengan Jokowi Gibran. Jokowi Gibran udahlah itulah poinnya di sana itu. Muter-muter di situ aja nanti itu. Patsun itu sudah relnya masing-masing. Ini harus lurus ini, harus paham. Biar nggak ngawur agape itu gebuk-gebuk. Bang Heru, sepakat nggak kalau sampai Gibran diganti? Saya nggak sepakat. Sama. Udah sepakat saja. Kalian kenapa kalau jujur itu susah. Loh, ini lagi ini memang kucluk ya AKP ini. Ngomong apa? Gak ngerti, kan tadi sampai pagi kita ya ngobrol sama Sinchan, Udang Mi. AKP ini muridnya siapa? Bang Sinchan ini, siapa? Bang Heru. Tapi memang ya di room ini kalau nggak ada anak awaba lebih tenang ya. Coba ada anak awaba satu pasti tantrum. tadi udah pada diturunin siapa kayaknya ininya momotnya yang nurunin. Bokeh nurunin selamat. Selamat tadi bukan bokeh katanya Dewi mungkin. Tuh Mbak Dewi. Kayaknya. Kan ada satu aja ada anak ini kan. Si Mile kayak bokeh yang Tantrum tuh nurunin. Komal. Satu aja tuh. Iya bener. Aduh. Iya memang si Mile Jadi- itu memang lebih baik diturunkan. Dia kan pendukung Prabowo, tapi yang diserang Termul kan ya udah pindah aja ke roomnya Kumis gitu loh. Bener kata Bokeh. Nah, itu kamu paham itu. Queen siapa? Si Mile Anak kembarannya si jenderal, itu. ini Queen. Anak jenderal memang harus ada yang seperti itu. Karena bagi anak jenderal, kekuatan atau nama atau titik cahaya Prabowo itu harus lebih terang dari segalanya. Harus. Ya dengan seperti itu malah buram lah. Loh, Tapi itu kan menurut gini kamu. loh, gini anak jenderal bukan berarti harus menyerang Jokowi, itu nggak bagus. Iya. Tapi bagaimana anak jenderal tuh ceritanya apa? Dengan menunjukkan kepada masyarakat program-program daripada Prabowo, itu baru. Bu,
Politik kan. itu apalagi Pak Prabowo ya, Pak Prabowo itu kan ketua partai. Ada yang namanya masa keemasan figur, masa kejayaan partai. Emangnya nggak dipertahankan bargaining itu jadi dipertahankan? Masa iya mau dikasih Pak Jokowi? Enggak. Iya, secara gak pernah menang lagi 2 kali. Ini si Jen udah merendahkan Prabowo nih, mancing anak jenderal kamu ini kue mancing ini ya. Jadi Kan. kompor kau Jen. Karena aku lihat ini hostnya kok mulai terjeda, masuk lagi, terjeda, masuk lagi. Kurang Mau fokus ini kayaknya rungkap, host ini. artinya mau rungkap. Enggak, hostnya ini agak tantrum ketika saya ngomong ini. Agak-agak lain ya. Dapat serangan gitu nanti dari anak jenderal gitu Zen. Loh, kalau saya ini malah orang merdeka, mau ke ngantem Jokowi bisa, mau jadi termul bisa, mau jadi siapa aku, anak abah bisa, mau jadi anak jenderal bisa, merdeka aku. Cuman agape aja itu yang agak-agak sensitif itu. Nih sama AKP sama Pak Mutar. Pak Mutar, aku tanya sama Pak Mutar. Bang Heru? Pak Mutar, kenapa sih Kau tiap hari yang hanya bicara aja Jokowi curhat mulu. soal ijazah palsu kok orangnya itu melulu, nggak pernah berganti, garisnya cuma mereka aja. Kenapa Pak Mutar? Ya, beginilah ya. Sebenarnya ada satu hal yang sangat kita sayangkan ya. Jujur saya katakanlah ya kan. Setuju tidak setuju, ya. Kader PDIP telah membangun bangsa ini selama 10 tahun. Siapa itu? Yaitu Pak Jokowi. Jadi kalau ada juga orang-orang menyatakan bahwasanya Pak Jokowi itu berkhianat, ya kan, berbagai macam lah. Saya rasa itu juga penilaian pribadi seseorang. Tetapi pada prinsipnya, saya memuji PDIP ya. Memuji PDIP telah melahirkan salah satu pemimpin bangsa selama 10 tahun. Ya telah membangun bangsa ini. Fakta itu fakta, kenyataannya. Ya. Pak Jokowi sampai detik ini adalah masih tetap menjadi perbincangan di publik. Bahkan masih banyak masyarakat menyukai beliau. Nah, memang sangat kita sayangkan yang di akhir masa jabatannya Pak Jokowi sehingga berbeda politik dengan PDIP, disitulah terjadi gonjang-ganjing ini dan itu tidak bisa terbantahkan, kan begitu. Makanya kalau ada sedikit aja ya persoalan-persoalan tentang Pak Jokowi yang dilakukan oleh kader-kader PDIP, akhirnya menimbulkan satu pro dan kontra. Saya jujur aja Bang Heru ya, saya dulu tidak melihat PDIP itu seperti apa, tetapi saya melihat daripada sosok Pak Jokowi itu dari wali kota Solo yang diondes oleh wali kota yang didukung oleh PDIP ya, kinerja Pak Jokowi sehingga menjadi wali kota terbaik, sehingga sampai merantau ke Jakarta, terpilih menjadi gubernur, terpilih lagi menjadi 2 periode jadi presiden. Jujur saya melihat figur, saya tidak melihat partai. Makanya kemarin itu saya sih berharap, ini harapan saya Bang Heru ya, waktu Pak Jokowi itu udah menampakkan ciri-ciri, pertama-tama berambut putih, yang kedua kening berkerut, kita kan sudah tahu tuh ya, sudah tahu tuh kemana arah pembicaraan Pak Jokowi itu. Tetapi tiba-tiba retak karena kepentingan. Tapi kita bisa memaklumi yang namanya politik ini kan memang kepentingan. Kepentingannya apa? Ya kepentingan meraih yang namanya tadi kekuasaan. Biasa namanya politik kan, bisa berubah-ubah dia. Nah, makanya Pak Jokowi sampai di sini kan tidak pernah menjelek-jelekan namanya partai yang telah membesarkan dia. Tidak pernah menjelek-jelekan itu. Makanya saya bilang, jadi kalau ada orang-orang yang memburuk-burukan Pak Jokowi, itu tidak juga secara langsung telah memburuk-burukan PDIP. Karena yang mendukung Pak Jokowi dan membesarkan Pak Jokowi itu dari awal ada memang PDIP. Itu secara real kita akui. Ya, bayangkan ya. Satu-satunya di negara kita ini itu boleh terima boleh tidak, orang tidak pernah gagal secara politik ya Pak Jokowi. 2 periode jadi wali kota, lanjut ke gubernur terpilih, 2 periode juga jadi presiden. Kader mana? Kader PDIP, itu kita akui. Maka sekarang ini yang perlu PDIP cari adalah kader terbaiknya lagi untuk ditonjolkan di 2029. Makanya kemarin Bang Irun, mohon maaf, sangat saya sayangkan ya, sangat saya sayangkan. Salah satu kader PDIP yang mereka buang yaitu Gibran. Itu salah satu loh.
salah satu emas berlian yang terendam dalam lumpur mereka buang. Sementara ya Pak Gibran itu adalah salah satu masa depan kader PDIP yang bisa mendongkrak elektabilitasnya lagi untuk 2029. Itu sangat saya sayangkan. Itu jujur aja saya sampaikan Bang Heru dan Bang Jen. Jadi apapun cerita orang tentang PDIP itu saya tidak pernah menyalahkan. Ya. Cuma yang jadi permasalahan tadi itu karena adanya statement Bu Megawati. Nanti kalau kita bilang seharusnya seperti ini kan seolah-olah kita lebih pintar dari beliau. Tetapi statement itulah akhirnya menjadi pembahasan di masyarakat. Termasuk yang namanya pro dan kontra. Jadi apapun ungkapan Bu Megawati itu karena sudah kita tahu lah. Keretakan hubungan antara Pak Jokowi dan dengan Bu Megawati itu kan sudah dakian retak. Kan begitu. Nah, jadi apapun statement Bu Megawati itu selalu dinilai oleh masyarakat itu betul apa enggak? Betul apa enggak? Ini loh menjadi problem Bang Heru. Nah, jadi kalau kita katakan seharusnya seperti apa? Kita tidak dalam kapasitas mengajari Bu Mega ya. Bu Mega itu kan orang sudah senior secara politik, pernah juga mencetak kader-kader untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Itu sih sementara dari saya, Pak. Ya, Bang dulu Heru. ya. Tanggapi dulu. Jadi Bang, sebentar Bang. kalau oh iya ya. Dikit Bang. Dikit. Iya, makanya kan kalau ngomong Pak Jokowi memang hebat. Nah, diakui dari bersama PDI Perjuangan. Jadi kemarin itu